Yo minasan, dalam bahasan video kali ini, Mimin akan membahas tentang apa itu Demon Slayer Mark di dalam Kimetsu no Yaiba. Apa hanya sekedar tanda yang gak penting dan terlupakan? Nah, nantinya Mark atau tanda ini akan berperan penting di arc Infinite Castle. Memang gak akan kerasa ya di season keduanya karena belum dijelaskan juga. Tapi ini akan menjadi peran yang sangat penting di season-season selanjutnya. Langsung aja tanpa berlama-lama, kita bahas videonya guys. Check it out. Demon Slayer Mark adalah tanda misterius yang dapat dibuka dan muncul di tubuh pembasmi iblis yang kuat. Orang-orang yang berbakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan mark pembasmi iblisnya. Mark ini lebih terlihat seperti tato, bekas luka ataupun tanda lahir yang berkaitan dengan teknik pernapasan seseorang. Asal-usul tentang mark ini belum diketahui pasti, tapi yang jelas kemunculan pertamanya ada di era Sengoku. Mark ini muncul pada pengguna teknik pernapasan pertama, yaitu Yorichi Sugikuni, bahkan sejak dia lahir. Kemudian akan terus dibangkitkan oleh pembasmi iblis lainnya. Mark ini sudah menghilang untuk waktu yang cukup lama karena pembasmi iblis ini hampir dimusnahkan seluruhnya oleh Muzan Sengklek dan akan muncul kembali di eranya Tanjiro guys. Mark akan muncul di kondisi yang mengancam jiwa dengan detak jantung 200 bpm dan suhu tubuh lebih dari 39 derajat Celcius. Menyebar dari pengguna asli ke orang lainnya. Apabila seseorang telah membangkitkan marknya, pembasmi iblis akan dikatakan mati setelah mencapai usia 25 tahun. Kokushibo bahkan menyebutkan meskipun kekuatannya meningkat, hal itu akan mengurangi umur mereka seperti yang dinyatakan oleh Shinobu Kocho. Ada suatu cara untuk menghindari kutukan yang ditimbulkan oleh Mark. Cuman caranya gitu ya, sampai saat ini tidak diketahui. Yorichi mampu menentang takdir dan hidup sampai usia 85 tahun. Hal itu bisa terjadi karena Yorichi ini lahir berbeda dengan manusia lainnya. Kokushibo memilih untuk menjadi abadi dengan berubah menjadi iblis. Sementara Gyomei melewati usia 27 tahun ketika membangkitkan marknya. Siapa saja sih orang yang mendapatkan mark di pembasmi iblis? Yorichi Sugikuni dan Michikatsu Sugikuni, atau bisa juga disebut sebagai Kokushibo, memunculkan marknya dengan pola seperti api pada sisi kiri dahinya. Tanjiro memunculkan marknya dengan pola seperti api menggantikan bekas luka yang ada di dahinya. Tokito memunculkan marknya dengan pola awan kabut di pipi maupun dahinya. Mitsuri memunculkan marknya dengan pola hati di dekat lehernya. Mamang Santuy memunculkan marknya dengan pola aliran air di sisi kiri pipinya. Gyomei memunculkan marknya dengan pola retakan di kedua lengannya. Sanemi memunculkan marknya dengan pola seperti kincir angin di pipi kanannya. Terakhir ada Obanai yang memunculkan marknya dengan pola seperti ular di sekitar lengannya. Mark ini akan memberi kemampuan yang sangat menguntungkan di dalam pertempuran, terutama melawan iblis. Kecepatan dan teknik penapasannya melebihi pembasmi iblis yang lain. Bisa menyaingi iblis terkuat seperti 12 iblis bulan. Pedang Nichirin merah adalah teknik khusus yang dapat digunakan ketika seseorang membangkitkan marknya. Berubah menjadi semua warna tergantung pada teknik penapasannya. Namun ada satu warna yang sulit dimunculkan, yaitu merah crimson. Hal ini ditemukan oleh Yorichi Sugikuni karena teknik penapasan mataharinya. Dengan begitu, dirinya ini mampu menghambat regenerasi yang ada pada iblis. Pedang Nichirin merah dapat diaktifkan secara alami ketika mereka terlibat di dalam pertarungan. Obanai dan Tokito memfokuskan semua kekuatan pada katana mereka. Sedangkan pilar yang lain memperolehnya melalui gesekan dengan pedang lain dan dikombinasikan dengan mark mereka. Transparent Ward adalah kemampuan unik yang dapat digunakan oleh pembasmi iblis ketika membangkitkan marknya. Dengan begitu mereka ini dapat melihat otot, aliran darah ataupun gerakan dari makhluk hidup. Jadi istilahnya kayak Matrix gitulah, jadi kalian ini melihat lawan dengan lebih lambat.
sementara kalian bisa bergerak dengan lebih cepat. Kemampuan ini berasal dari Yorichi Sugikuni yang diturunkan ke pembasmi iblis melalui mark miliknya. Transparent World dibuat untuk mengalahkan Muzan Sengklek dengan tubuh Raja Iblis yang rumit sampai beberapa bagian loh. Tanjiro mengaksesnya melalui ingatan ayahnya. Obanai dan Gyomei memfokuskan semua energi pada penglihatan mereka. Tokito yang mengaktifkannya saat pertarungan melawan Kokushibo. Yorichi Sugikuni bisa menggunakan Transparent World bahkan ketika dirinya masih kecil. Bisa mendeteksi penyakit yang ada di dalam ibunya sendiri. Itu tuh masih usia 4-5 tahunan loh. Itu kayak kaget aja gitu ya. Dan membuat si kakaknya Michikatsu Sugikuni iri dan akhirnya berubah gitu menjadi iblis ya. Karena iri dengan kemampuan adiknya. Sekian pembahasan video kali ini tentang apa itu Demon Slayer Mark di dalam Kimetsu no Yaiba. Kalau kalian ada masukan ataupun saran mengenai pembahasan video Kimetsu no Yaiba, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan di-share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang guys, karena anime bukan kartun. Goodbye.